Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai teman Niken, apa kabar? Semoga hari ini dikaruniai kesehatan olehnya. Dengan Niken Tanti Sudarmono di sini mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mendengarkan YouTube saya. Di YouTube kali ini saya akan membahas mengenai kekurangan vitamin D pada anak-anak. Nah, mungkin akan bertanya loh, hari Kamis kan biasanya konten mengenai autoimun. Betul sekali. Karena kekurangan vitamin D pada seorang anak ini dapat menyebabkan autoimun pada saat dia dewasa kelak. Jadi, autoimun ini bukan penyakit mendadak. Autoimun ini penyakit yang sebetulnya mulai dicetuskan sejak dia masih di dalam kandungan. Nah, kekurangan vitamin D ini ada banyak beberapa stepnya. Mulai dari masa kehamilan. Jadi jika seorang ibu tidak mengkonsumsi vitamin D-nya cukup, itu akan mempengaruhi janinnya. Lalu juga pada masa bayi, lalu pada masa kanak-kanak, dan tentunya pada masa sudah dewasa. Jadi jika ada yang mengatakan nanti saja deh minum vitamin D-nya pada saat sudah dewasa, itu salah besar. Di sini saya akan membahas kenapa saya katakan salah besar berikut dengan sumber-sumber yang sudah pasti terpercaya. Masih dengan Niken Tanti Sudarmono di sini, di mana saya akan membahas mengenai vitamin D untuk anak-anak. Anak-anak di sini adalah mulai dari bayi ya. Jadi bahkan sebetulnya mulai dari masih di dalam kandungan. Nah, di sini saya akan membahas berdasarkan sumber-sumber terpercaya yang saya temukan. Yang pertama kali saya menemukan dari Medical Express, di mana di sana dikatakan study links low vitamin D levels in young kids to aggression in adolescent. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita, anak-anak kita kekurangan vitamin D dari masa kecil, dari masa bayi, itu maka pada masa remajanya atau dewasanya itu akan lebih cenderung penuh amarah dan juga pemberontakan. Jadi bagi yang anak-anaknya kok udah dewasanya kadangkala kurang nurut ya, kadangkala kok ada ABG pemberontakan nih. Nah, itu sebetulnya hanya masalah simpel, kekurangan vitamin D pada saat dia kecil. Lalu saya temukan lagi dari jurnal Pediatric Research, di mana di sana dikatakan the vitamin D connection to pediatric infection and immune function. Nih, dengerin, immune function. Nah, di sini ini mengatakan bahwa kadar vitamin D sangat berhubungan dengan infeksi dan fungsi kekebalan tubuh anak. Jadi, jika seorang anak gampang penyakitan, jika seorang anak gampang banget terkena infeksi, dikit-dikit gatal, dikit-dikit kena eksim, atau mungkin ketombean, atau bahkan rambutnya sudah beruban, itu salah satu ciri kekurangan vitamin D pada saat dia kecil. Yang berikutnya lagi, dari website yang sering sekali saya kutip, yaitu dari website NCBI, di mana di sana dia mengatakan the role of vitamin D in cancer prevention. Keren banget ya. Nah, di sini dikatakan bahwa vitamin D dapat menurunkan risiko terkena kanker. Jadi kalau sebelumnya bisa risiko terkena autoimun diturunkan, dan di sini dikatakan bahwa risiko terkena kanker pun dapat diturunkan jika rajin mengkonsumsi vitamin D sejak dini. Berikutnya masih dari NCBI lagi, di mana di sana dikatakan a review on the role of vitamin D in asthma. Nah, ini sudah pasti bagi para pendengar yang anak-anaknya kok pagi-pagi sentrap-sentrup ya, pagi-pagi hidungnya gatal katanya, pilek-pilek, atau terkena dingin dikit langsung pilek, atau dikit-dikit asma. Nah, itu sebetulnya nggak jauh-jauh juga dari kekurangan vitamin D pada saat usia dini. Jadi bisa jadi mungkin di dalam kandungan ataupun usia dini sudah kekurangan vitamin D. Dan ini yang saya temukan lagi dari satu website, yaitu Premier Allergy. Dikatakan bahwa dietary vitamin D can reduce allergy development. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa bagi yang gampang terkena alergi, entah itu alergi udara, alergi makanan, alergi apapun ya, jadi alergi baju dan segala macam, itu sebenarnya adalah salah satu tanda alarm dari tubuh yang mengatakan, ini kekurangan vitamin D loh. Jadi nggak usah macam-macam cari-cari obatnya, karena di situ cuman masalah kekurangan vitamin D.
Lalu mungkin ada yang bertanya, jadi bagaimana dengan dosis vitamin D ini? Vitamin D kalau seorang ibu sedang mengandung itu bisa menggunakan mulai dari 5.000 IU. Tapi jika seorang bayi, gunakanlah vitamin D ini mulai dari 400 IU, lalu bertahap menambah menjadi 1000 IU dan 2000 IU. Mungkin ada yang bertanya, gimana nih katanya vitamin D harus digabung dengan vitamin K. Betul sekali, vitamin K itu bisa diproduksi oleh tubuh kita, terutama jika kondisi gut atau pencernaan kita dalam keadaan yang baik, dia dengan mudahnya akan menciptakan vitamin K sendiri. Nah, bagaimana agar mempersiapkan perut kita atau perut anak-anak kita agar bisa menciptakan vitamin K sendiri? Tentunya dengan probiotik. Jadi usulan saya selalu tetap sama, gunakan vitamin D plus probiotik agar semua ini bisa terabsorb secara sempurna terhadap anak-anak. Mudah bukan? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Be beautiful, be healthy, strong, and be successful with Maniken.